sudah menjelaskan mulai tadi tentang kedisiplinan kelas, kemudian keyakinan kelas, apa lagi tadi Bu yang sudah kita omongkan? Segitiga restitusi, kemudian lagi bagaimana guru itu melakukan anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Baik Bu. Ya. Baik Bu, saya sedikit mau bertanya kembali masalah kedisiplinan anak di Ya. sekolah. Ya, betul. Baik dari segi kita mengatur anak dalam segi kekerasan sampai bahasa dan disitu bagaimana biar lebih depannya lebih baik. Sepertinya ini tadi yang masalah apa tadi Bu Anu yang kita bahas tentang masalah apa ini tadi? Oh, kita membahas mengenai 5 posisi kontrol. Nah itu, jadi dari 5 posisi kontrol tadi kan satu ada apa ya, penghukum, kemudian ada Membuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah sama anak, kemudian apa lagi? sebagai teman, Terus terus kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih bagaimana kita di posisi manajer, cara menanya anak. Yang mana tadi yang sudah kita omongkan bagaimana cara menyapa anak kalau anak ribut nih atau kalau anak terlambat nih. Apa tadi kata-katanya? Ingat. Tuh yang masalah iya. Ibu pernah kok seperti kalian. Ibu pernah loh melakukan seperti itu. Nah, kata-kata ini akan membuat anak itu, oh, saya nggak sendiri. Ibu juga pernah melakukan. Terus bagaimana cara mengatasinya? Gitu kan. Nah, ada yang ingin diungkapkan lagi, versi. Ya. Tentang apa namanya posisi kita, cara membuat anak itu merasa dia itu bersalah, tapi itu timbul dari dirinya, bukan dari dorongan kita. Kamu bersalah kan? Nah, itu kan enggak gitu kan. Coba. Oke, baiklah di sini saya mencoba menanggapi. Iya, iya. Posisi kontrol tadi. Iya, Yang iya. pertama ada Hukum, ya. rasa bersalah, sebagai Memantau. teman dan manajer. Iya. Di antara 5 posisi itu, Ya. menurut saya yang sebaiknya guru lakukan itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer Sebagai betul. manajer. Jadi di sini guru tidak hanya memberikan kata-kata yang membuat anak itu benar-benar merasa bersalah, Iya. tapi semuanya Betul. dirangkul. Iya, betul. Jadi anak itu tidak merasa sendiri, Ya. tercuekkan dengan perbuatan Perbuatan dia betul. Itu mungkin Ibu Ermi sudah ada pemahaman, Sudah udah ada pemahaman Ya. tentang kita berarti harus segi 5 posisi kontrol kita sebagai manajer Ya, itu terhadap murid. kemudian sudah dari yang sudah Ibu tadi jelaskan, keyakinan kelas ada nggak di kelas ibu-ibu sudah diterapkan gitu keyakinan kelas seperti yang Ibu terapkan kan. Ibu sudah menerapkan itu sejak 2 minggu gitu kan. Ada nggak ibu-ibu juga melihat Bu Erni ini melakukannya? Pernah nggak kalian melihat kelas saya waktu melakukan itu? Pernah nggak melihat? Saya pernah melihat Iya, pernah melihat ya kan. kelas dan apa ditempel juga di Iya, ditempel juga e-Twitter. Kemudian itu waktu pelaksanaan itu semua kelas datang atau bagaimana? Semua anak itu ya mengikuti semua anak dalam satu kelas Ya. itu mengikuti dan ya. apa sama-sama merembukkan tentang Kesepakatan kelas ya. Kemudian terakhirnya ada nggak penandatanganan? ada jadi mantap. kesepakatan antara guru dan Antara siswa. guru. Jadi nggak nggak hanya ada, guru saja ya Bu ya yang membuat kesepakatan kelas, tapi betul. juga atas kerjasama Kerjasama. antara guru dan siswa. Siswa, mantap. Terus ini kenapa di keyakinan kelas itu kok bisa disambungkan dengan kedisiplinan, budaya disiplin? Bagaimana itu? Disiplin positif. Ya, disiplin positif. Dengan adanya kita ada keyakinan, jadi kita tahu dengan budaya ini, budaya yang disiplin, sehingga budaya ini bisa kita
apa? Teruskan gitu. Kenapa kok bisa dari awal keyakinan kelas itu kita bisa menerapkan kedisiplinan positif? Karena gini Bun, saya tanggapin Ya. karena dari awal keyakinan kelas dibuat antara guru dan siswa itu kan ada beberapa poin disepakati ya. Misalnya tentang menjaga kebersihan kelas, tentang kebersihan, terus tentang kesehatan, Ya. tidak boleh berkuku panjang, rambut panjang dan Ya. sebagainya. Maka dari situ siswa tadi terbentuk karakternya, terbentuk karakter, maka terbentuklah disiplin tadi, positif tadi. Oke, Ya, Bun, saya- betul. Ya, Sama betul, sih, betul, 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 betul. Tanggapannya? sama lebih kurang seperti itu karena Ya. semua di dalam kayak kesepakatan kelas itu udah konsepnya udah sama, Udah sama ya, sama Pak. dan bergabung, tinggal kita apa melaksanakan lagi bersama Melaksanakan anak-anak. lagi. Ya, oke. Kemudian dari restitusi tadi, segitiga restitusi, apa pemahamannya? Udah masuk belum? Tadi yang saya jelaskan bagaimana di segitiga restitusi ini anak memahami diri, kayak mengakui sendiri, bukan kita kamu yang salah, bukan. Jadi bagaimana anak itu paham dipanggil ada apa seperti itu. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Oke, saya tanggapin Bunda. Oke. Untuk segitiga restitusi, misalnya kita ambil contoh siswa yang mencontek di kelas. Ya, bagus. Nah, bagus. jadi ada guru dan ada siswa yang mencontek. Ya, Jadi betul. guru ini tidak langsung menghukum, tapi Ya, bertanya, bertanya. anak ibu kenapa, alasan apa membuat anak ibu mencontek? Ya. Gurunya menjabarkan dulu, bertanya. Ya, Jadi bertanya nggak dulu. langsung Menuduh. menuduh. Kamu mencontek kenapa? Jadi setelah gurunya bertanya kepada siswanya alasannya kenapa dia mencontek, maka dapatlah hasil dari jawaban tadi. Oh, ternyata si A ini mencontek karena dia malas, Ya. karena dia pengen nilainya tinggi, atau Ya. karena dia pengen dipuji gurunya, sebuah reward. Ya. mendapat reward Ya, penghargaan. penghargaan. Jadi sebenarnya tanggapan dari saya, bagaimana Bu Erni? Iya, kalau saya sih sama aja, dan ditambah lagi kalau misalnya kita lagi menjelaskan atau dalam persidangan itu ada anak yang bermain, apalagi sekarang ini kan di era gadget ya, digitalisasi. Terus tidak langsung kita marah gitu, kita langsung ketemu atau kita berjalan ke tempat dia, kita bertanya kamu lagi ngapain, Ya, betul. sambil kita menasehati dan tidak merasa membuat dia malu sama teman-teman. Sama teman, ya. Memang di sini kita harus mengetahui kalau anak sudah percaya sama kita harus bisa menjaga rahasia dia. Menjaga apa yang dia ceritakan sama kita bukan untuk umum, tapi untuk dia dengan kita. Jadi dengan kayak gitu ada kepercayaan yang terbangun. Akhirnya anak apabila ada yang ingin dia utarakan, itu dia sudah tidak segan-segan lagi. Akhirnya kita bisa mengantisipasi dia berbuat kenakalan atau membuat yang sesuatu yang mencontek atau bagaimana, dia sudah bercerita gitu. Benar-benar. Kemudian sekarang apa beda hukuman dengan reward hadiah? Apa bedanya? Tadi sudah. Oke, saya jelaskan lagi. Antara hukuman dengan reward itu sama-sama menjerumuskan anak. Yang satu ini dengan kekerasan, yang satu dengan hadiah. Nah, kalau dengan kekerasan, secara otomatis anak itu sudah memang betul-betul jatuh gitu. Apalagi kita bicaranya di depan teman-temannya. Tapi kalau dengan hadiah sama, kita memberikan hadiah, otomatis dia akan mengejar bagaimana untuk mendapatkan hadiah itu. Coba berani, disambung? Bagaimana? Jadi untuk mendapatkan hadiah dari kita, dia mengharapkan semua cara. Sebenarnya di antara hukuman dan reward ini ada positif dan negatifnya sih. Ya, kalau betul, menurut betul, saya. betul, Tapi betul. ya kalau hukuman ini kan jatuhnya kayak lebih berat dari reward. Kalau Ya. reward ini ya tergantung anak itu sendiri cara berpikirnya. Ya. Karena setiap anak itu kan dari segi pelajaran dia pengen mendapatkan sesuatu itu karena hadiah atau Hadiah, segala saya harus pintar karena itu. Harus Tetapi berjuang. ada juga anak yang emang bener-bener dari hatinya emang bener-bener pengen reward itu juga sekedar reward gitu, emang hasil dia sendiri. Jadi ibaratnya kalau saya lihat reward ini ya positif negatifnya ada juga. Ya, betul. Lebih banyak kalau dibilang sekarang ini ya negatifnya memang ada.
membandingkan ibaratnya satu kayak di kelas itu juara 1, 2, 3, berarti itu kan mendapatkan reward, sedangkan yang lain tidak dapat. Tidak Berarti kan dapat. itu ada perbedaan terhadap siswa yang tidak mendapatkan juara atau nilai yang bagus. Negatifnya, kalau positifnya ya mereka harus berjuang kembali atau Berjuang. semangat kembali. Apalagi dia sudah terbiasa dengan ranking, Iya, jadi dia itu termotivasi. termotivasi untuk tetap menjaga, kan? Dengan begitu, tetapi ya itu tadi, akhirnya anak itu karena sudah terbiasa dengan kata-kata ranking, Iya, akhirnya kayak bersaing itu iya ada bersaing. yang secara sehat dan tidak itu pasti ada. Iya pasti ada. Makanya itulah di sekarang ini reward dan hukuman itu sebenarnya di zaman sekarang ini banyak reward itu disalahartikan gitu karena Iya, ada yang betul. negatif dan positif. Iya. Kecuali perlombaan itu beda gitu. Beda, kalau Kalau perlombaan. untuk di sekolah itu kayaknya makanya ditiadakan juara Iya. sekarang ini ya kan. Ya betul. Ini lagi, kayaknya di sekolah kita itu sistem hukuman, sistem poin itu kan ada tuh, hukum poin. iya. Itu bagaimana ya cara kita untuk menghilangkan poin itu? Sedangkan poin sendiri itu kayak semacam memberikan apa ya? Apa? Iya hukuman, iya hukuman. Terus kayak sanksi enggak ya? Apa? Ya, lebih ke hukuman sih. Hukuman sih. Kalau sanksi itu kan langsung dia Iya. memberikan. Iya. Jadi lebih tepatnya poin itu pun Mencatat kejelekan dia berarti lebih ya. ke budaya positif sih. Jadi budaya positif itu ditimbulkan dari kesalahan tadi. Jadi nggak ada lagi poin-poinnya, jadi diganti namanya jadi budaya positif. Ya, Jadi budaya positif yang bagus yang lebih sampai diterapkan. Jadi rewardnya tuh kita juga buat di dalam budaya tadi. Misalnya rewardnya anak ini misalnya membersihkan lingkungan di sekolah, ada dapat rewardnya berapa poin. Misalnya tiap akhir Lebih ke bulan, positif ya, ya. positif. Ini Nanti masukan. lebih akhir bulan Masukan kita yang sekali sangat poinnya tambah banyak kita kasih penghargaan. Penghargaan. Iya. Rewardnya Jadi sih, bukan kesalahan enggak, anak yang enggak, gitu, lebih ke tapi budaya positifnya. budaya positifnya. Ya bagus ya. Senang sekali ya kalau kita kayak gini, kalau ketemu pas kita mengadakan tanya jawab tentang ini kita banyak ilmu kita. Banyak berbagi ilmunya, juga. apalagi yang posisi kontrol itu banyak yang ilmu yang harus Kita belajar. juga sih ya. dari kita sendiri juga sebenarnya baru kita tunjukkan ke anak-anak. Iya betul. Benar-benar. Terus ini kalau menurut ibu-ibu ini yang sudah tadi kita bahas masalah hukuman, jadi masalah restitusi. Jadi bagaimana ke depannya? Jadi untuk menerapkan itu kira-kira bagaimana ke depannya? Menerapkan hal ini terhadap anak. Mulai besok kita harus berubah atau bagaimana? Yang kemarin kan saya tahu Bu RC ini kalau sudah marah, saya tahu ya termasuk Bu Ermi juga ya kalau marah ya itu seperti itu gitu kan. Bagaimana untuk mulai besok kita membuat budaya positif di sekolah atau bagaimana enaknya? Oke, saya tanggapin Bunda. Kalau saya pribadi, mungkin dengan adanya tanya jawab mengenai ini materi budaya positif, restitusi, keyakinan kelas, lebih ke perubahan, adanya perubahan, adanya perubahan untuk perbaikan. Intinya dari kita sendiri dulu. Diri sendiri. Diri sendiri dulu. Betul. Karena anak-anak itu kan lebih mencontohnya ke gurunya. Dia lihat gurunya bagaimana ini. Kalau gurunya baik, insya Allah anaknya ikut juga baik. Jadi nggak sia-sia yang sudah dibuat di awal tadi mengenai kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dan siswa. Dari kesepakatan tadi maka timbullah karakter yang baik, terciptalah budaya positif, disiplin positif. Itulah yang akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar terarah kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh hukuman, nggak ada. Jadi lebih ke reward gitu. Itu aja sih. Berarti itu harus kerjasama seluruh guru. Ya, seluruh Karena kepala kepala sekolah sekolah juga. baru kita mendisiplinkan anak. Jadi jangan nanti guru ini beda karena kan anak itu kan mencerminkan guru apa kalau saya Ya, jadi intinya harus lebih ke perbaikan perbaikan diri diri. kita sendiri ya, baru ke siswa-siswa. Ya, benar sekali. Secara pelan-pelan, Secara tapi pelan-pelan, ya. apa Terus berkesinambungan. Iya,
Ayo, kita sama-sama. berjalan sama-sama. Kita buat sekolah kita itu betul-betul menjadi sekolah yang membuat anak itu tenang, membuat anak itu bahagia. Dengan bahagianya anak akan banyak ide-ide anak itu yang muncul, ide-ide anak yang apa namanya yang bisa tertuang gitu kan. Nah, jadi bukan kita apa namanya menghentikan kemudian sudahlah ini sudah kecapek gitu. Ayolah kita bersama-sama, mungkin karena kita kan satu paham nih, kita sudah sama-sama mengerti. Nah, nanti kita ajak teman-teman yang lain untuk sering seperti ini. Dan ini kayaknya untuk yang sekarang sudah cukup dulu, sudah paham ya. Jadi tinggal kita terapkan bersama-sama. Harian lingkungan sekolah, diri kita sendiri terutama. Iya betul. Jadi contoh sama anak-anak ya Contoh Bu. untuk anak-anak dari kita sendiri, kerjasama antara kepala sekolah, Siswa dan serta orang tua. ya, Orang tua tua, juga berperan petugas kantin, jangan lupa ya, petugas masyarakat sekitar semua juga yang ya, masyarakat berkait berkait segala. Ya, bagus. Untuk selanjutnya kita melangkah bersama-sama ya. Semangat kita. Semangat. Ya, oke.